Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuda, NIM 04536163, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Baiklah, untuk tugas ketiga mata kuliah administrasi jaringan ini adalah praktikum penerapan spanning tree protokol. Di sini nantinya switch akan dirancang menggunakan jalur redundan atau jalur cadangan. Praktik ini biasa dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan. Jalur redundan ini berfungsi sebagai alternatif jika salah satu koneksi utama mengalami gangguan, sehingga komunikasi tetap dapat berlangsung tanpa menyebabkan pemutusan layanan. Namun, keberadaannya lebih dari satu jalur yang menghubungkan switch yang lama dapat menimbulkan masalah serius, yaitu looping. Looping ini terjadi ketika frame Ethernet terus berputar di jaringan tanpa arah yang jelas karena tidak ada mekanisme yang menghentikan pergerakannya. Dan akibatnya menyebabkan broadcast storm, meningkatnya penggunaan bandwidth secara berlebihan, tabel MIC address menjadi tidak stabil, hingga akhirnya seluruh jaringan mengalami kelumpuhan. Dan untuk mencegah efek negatif dari jalur redundan ini, digunakanlah spanning tree protocol atau SPT. SPT ini bekerja dengan menentukan satu switch sebagai root bridge, kemudian menghitung jalur terbaik menuju root bagi setiap switch lainnya. Jalur yang tidak diperlukan atau berpotensi menyebabkan looping akan diblokir secara otomatis. Dengan cara ini, spanning tree ini tetap memungkinkan adanya jalur cadangan, namun hanya mengaktifkannya ketika jalur utama mengalami kegagalan. Protokol spanning tree ini memastikan jaringan tetap memiliki kemampuan failover tanpa menciptakan loop yang dapat mengganggu operasi. Pemahaman terhadap konsep redundansi, looping, serta mekanisme kerja SPT sangat penting bagi setiap perancang maupun pengelola jaringan untuk menjaga stabilitas, lalu efisiensi, dan keandalan sistem komunikasi data. Lalu untuk konfigurasi PC-nya di sini untuk PC 0 IP-nya 192.168.10.5/24 dan untuk PC 1 192.168.10.10/24. Baiklah, untuk tugas nomor 1 di sini adalah membandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan bridge ID di semua switch. Untuk switch pertama di sini dapat dilihat bahwa antara root ID dan bridge ID-nya memiliki MAC address yang berbeda. Berarti dapat disimpulkan bahwa di sini switch 1 ini bukan bertindak sebagai root bridge. Baiklah, untuk switch yang ketiga di sini dapat dilihat bahwa nilai antara priority ID dan bridge ID-nya itu memiliki nilai priority dan address yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa switch ketiga ini bertindak sebagai root bridge. Dan pada switch ketiga ini juga menampilkan pesan "This bridge is the root" yang membuktikan bahwa switch 3 ini memang benar bertindak sebagai root bridge. Lalu untuk switch kedua di sini dapat dilihat bahwa ada interface-nya pas Ethernet 23 ini portnya berstatus blocking. Maksudnya blocking di sini adalah umumnya koneksi antara PC 0 dan PC 1 ini melalui switch 1, 3 dan 0. Lalu ketika antara switch 1 dan 3 ini terputus, maka otomatis koneksi akan melalui switch pertama, lalu ke switch kedua dan switch 0. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keempat switch pada jaringan tersebut menjalankan protokol spanning tree untuk menentukan satu root bridge. Berdasarkan informasi pada setiap perangkat, seluruh switch mengidentifikasi root ID dengan priority dan address
yang sama yang ada pada switch ketiga, yang berarti semuanya sepakat bahwa switch ketiga adalah root bridge. Hal ini juga diperkuat oleh output yang ada pada switch 3 yang menampilkan pesan this bridge is the root, serta bridge ID-nya memiliki nilai priority dan address yang sama persis dengan root ID yang disiarkan ke seluruh jaringan. Pada switch 0 dan switch 1, port yang menuju root bridge ditunjuk sebagai root port, sedangkan port lainnya menjadi designated port. Sementara itu, pada switch kedua memiliki satu port yang menjadi alternative blocking karena jalur menuju root melalui port tersebut memiliki cost yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur lainnya. Secara keseluruhan, seluruh perangkat ini berpartisipasi dalam perhitungan spanning tree protokol, dan struktur topologi akhir menunjukkan bahwa switch 3 bertindak sebagai pusat atau root bridge dari spanning tree tersebut. Untuk video verifikasinya dapat dilihat di sini bahwa sebelum dilakukan pemutusan antara switch 1 dan switch 3, dapat dilihat di sini koneksinya berjalan lancar, dan ketika koneksi antara switch 1 dan 3 ini diputus, maka koneksi ini akan terputus sementara. Lalu setelah itu koneksi akan kembali lancar melalui alur dari switch 1 lalu ke switch 2 dan switch 0. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.